Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Agung Caksono, NIM 23010010. Di sini saya mau mempresentasikan materi hydraulic drilling fluid. Apa sih yang disebut dengan hydraulic drilling fluid? Itu bisa disebut dengan lumpur pemboran hidrolik. Itu biasanya fluida yang digunakan dalam proses pengeboran sumur, minyak, dan gas. Nah, itu berfungsi untuk mentransmisikan tenaga hidrolik dari permukaan ke dasar lubang bor. Nah, itu biasanya melalui bit atau nozzle, bisa disebut juga dengan nozzle. Lanjut, itu ada pembersihan dasar lubang bor. Dalam proses pemboran, bit menghasilkan serpihan batuan atau bisa disebut dengan cutting yang makin banyak seiring bertambahnya kedalaman. Cutting harus dikeluarkan agar pemboran tetap efektif. Pengangkutan cutting ke permukaan dilakukan melalui sirkulasi fluida pemboran yang dipompa dari permukaan ke mata bor, lalu keluar melalui anulus menuju permukaan. Nih, contohnya bisa seperti ini. Dari mud flow in, drill string, drill bit, keluar lewat nozzle, kemudian si matnya itu keluar untuk mengangkat cutting ke permukaan melewati dinding anulus, bisa disebut dengan anulus. Nah, untuk tujuan pembersihan lubang bor atau hole cleaning itu, yang pertama itu mencegah cutting menumpuk di lubang bor. Kedua, menghindari tersangkutnya pipa bor atau stuck pipe. Nah, yang untuk stuck pipe itu contohnya pipanya ngebengkok nih, ngebengkok ke sini, yaitu karena ada menumpuknya si cutting itu tadi. Nah, makanya bisa terjadinya stuck pipe. Lanjut lagi, itu yang ketiga itu menjaga kestabilan lubang bor. Yang keempat, mengurangi risiko pembentukan cutting bed atau lapisan serpihan di dasar lubang. Yang kelima itu menjaga efisiensi rate of penetration atau ROP. Nah, yang disebut dengan ROP ini nih, rate of penetration. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Lanjut, itu ada transport atau mengangkat serbuk bor ke permukaan. Permukaan. Untuk pengangkatan serbuk bor atau cutting dari dasar lubang bor ke permukaan dilakukan dengan sistem hidrolik lumpur pemboran. Lumpur pemboran yang dipompakan ke dalam lubang bor akan mengangkat cutting melalui anulus atau ruang antara pipa bor dan dinding lubang bor dan membawanya ke permukaan. Nah, untuk prosesnya itu dari mud pump ke discharge, lanjut lagi ke standpipe, Kelly hose, lanjut lagi ada swivel, ada Kelly, menuju lagi ke rotary table, dilanjut lagi dengan
Matletun Flowland, salah, ke drill pipe, board hole, drill collar, lanjut lagi ke bit, dilanjut lagi ke Matletun Flowland, lanjut lagi itu di Fason belly, lanjut itu diayak, cuttingnya itu ke seal shaker, kemudian dipisahkan dengan digeser, descender, desilter, dan dan masuk ke centrifugal, lalu masuk lagi ke mud pump. Lanjut itu ada hydraulic system. Yang pertama itu ada mud pump atau pompa lumpur, adalah jantung dari circulating system. Fungsi utamanya adalah itu memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dan tekanan yang besar. Terdapat dua tipe mud pump. Yang pertama itu duplex. Duplex itu cara kerjanya itu double acting nih, seperti ini. Ini double acting. Yang lanjut yang kedua itu ada triplex. Itu cara kerjanya itu single acting. Nih, untuk triplex yang kayak gini. Dilanjut itu ada standpipe. Itu merupakan pipa baja yang ditegakkan di menara secara vertikal di samping derrick atau mas untuk menghubungkan discharge line dengan rotary hose dan gooseneck menyambung pada standpipe. Nah, ini yang dimaksud dengan standpipe. Lanjut lagi itu ada suction line, merupakan pipa yang dipakai untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur. Nah, pipa ini harus dipasang selurus mungkin, seperti ini contohnya. Lanjut lagi itu ada rotary hose, adalah suatu selang karet bertulang anyaman baja yang lemas dan sangat kuat, yang menghubungkan standpipe dengan swivel. Selang ini harus elastis untuk memungkinkan swivel bergerak bebas secara vertikal. Nah, selang ini juga harus sangat kuat untuk tahan lama karena pekerjaannya yang sangat berat dalam memindahkan fluida pengeboran yang kasar dan bertekanan tinggi, itu sampai di 5000 psi. Selang pemutar ini dapat diperoleh dengan ukuran panjang sampai kurang lebih 75 feet. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Selang apa ya? Selang yang elastis. Lanjut lagi itu uh, swivel berfungsi untuk menggantung rangkaian pengeboran sekaligus sebagai tempat laluan fluida pengeboran, terletak di terletak tergantung di hook dan terangkai dengan drill string pada top drive. Swivel terpasang satu dengan drivernya. Lanjut lagi di sini ada Kelly. Kelly adalah komponen kunci dalam rig pengeboran minyak dan gas yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari rotary table ke rangkaian pipa bor, drill string, sehingga mata bor dapat berputar dan membuat lubang. Selain itu, untuk Kelly juga itu berfungsi menaikkan dan menurunkan dan memutar mata bor. Lanjut lagi itu ada bit atau drilling bit, merupakan alat penghancur batuan sehingga bisa membentuk lubang. Drill bit merupakan alat yang harus ada dalam operasi pengeboran sehingga perlu diperhitungkan jenis bit dan efisiensi kerja bit yang dipakai. Nah, yang dimaksud itu bit ini. Jadi setiap bit itu berbeda-beda untuk ukurannya, tergantung dengan lubang bor yang akan kita bor. Dan bit juga itu ada tipe dan jenisnya masing-masing. Ada yang untuk batuan keras, yang lunak. Contohnya
TCI, ada steel tooth, ada PDC, ada im- impregnated diamond atau bisa disebut dengan bit diamond. Lanjut lagi di sini ada nozzle. Nozzle juga itu berfungsi mengarahkan aliran lumpur atau mat langsung ke bagian bawah lubang bor atau bottom hole dan permukaan cutting. Nah, ini juga bisa membantu membersihkan cutting dari formasi yang telah dibor. Nah, biasanya itu untuk nozzle juga bervariasi ukurannya tergantung dengan jenis bitnya. Nah, ini contoh untuk nozzle-nya. Lanjut itu ada pump input power, bisa disebut dengan IHP. Pump input power adalah daya yang dibutuhkan oleh mat pump untuk mengalirkan fluida pemboran atau drilling fluid melalui sistem sirkulasi mulai dari permukaan turun ke lubang bor, keluar lewat nozzle bit, dan kembali ke permukaan anus. Nah, untuk rumus itu IHP atau hydraulic horsepower, kemampuan pompa, efisiensi pompa tergantung pompa baru atau pompa lama. Nah, pompa baru dan pompa lama itu sangat berpengaruh juga buat apa namanya? Tekanan. Soalnya kalau pompa yang udah lama itu biasanya untuk alatnya itu kan udah ada yang haus tuh pasti. Jadi untuk tekanannya itu rada berkurang. Jadi tergantung pada si mat pumpnya tersebut. Nah, jadi saya di sini ada data tadi kasus itu hydraulic horsepower di 800 HP untuk efisiensi pompanya itu di 80% atau 0,80. Pompa dalam kondisi cukup baik, namun sudah beberapa tahun digunakan. Nah, untuk rumusnya itu IHP sama dengan HHP per E. Jadi, diketahuinya itu IHP sama dengan eh, hydraulic horsepower-nya itu di 800 horsepower per 0,80 efisiensi pompa. Itu dapatnya hasil di 1000 HP atau horsepower. Lanjut lagi itu di hydraulic horsepower atau HHP. Hydraulic horsepower atau HHP ini adalah ukuran energi per satuan waktu yang dikeluarkan melintasi nozzle mata bor. Umumnya dihitung dengan persamaan ini. HHP sama dengan P dikali Q per 1714 itu di mana ini itu nilai konversi atau ketetapan. Di mana P tekanan dalam pounds per inci persegi. Nah, sedangkan yang Q ini berarti laju aliran dalam galon per menit dan 1714 itu adalah faktor konversi yang diperlukan untuk menghasilkan HHP dalam bentuk tenaga kuda. Produsen mata-bor sering kali merekomendasikan agar energi hidrolik fluida melintasi nozzle mata-bor berada dalam rentang HHP tertentu, misalnya 2,0 hingga 7,0 hydraulic horsepower untuk memastikan pembersihan gigi mata-bor dan dasar lubang yang memadai HHP minimum dan untuk menghindari erosi dini pada mata-bor itu sendiri. Nah, untuk rumusnya itu HHP sama dengan P kali Q per 1714, di mana HP itu tenaga kuda hidrolik, sedangkan P itu tekanan atau pressure sirkulasi atau PSI. Untuk Q-nya itu laju sirkulasi atau GPM atau galon per menit.
Contoh untuk tadi kasusnya itu tentukan daya hidrolik horsepower berikut ini. Nah, untuk tekanan sirkulasinya itu di 3.500 psi, untuk kecepatan sirkulasinya itu di 800 galon per menit. Jadi HHP sama dengan 3.500 psi ini dikalikan dengan kecepatan sirkulasi. Itu nilainya di 800 GPM per 1714. Jadi untuk HHP-nya itu didapat dengan eh, sat- 1633,6. Lanjut lagi, ini ada pressure loss in the system. Mari kita lihat cuplikan videonya. Each formation has a drilling window that drillers must be aware of as they drill deeper. A drilling window is the space between formation pressure and fracture pressure. It is most important to understand that formation and fracture pressures are beyond your control. What is in your control is hydrostatic and bottom hole pressure. Drilling fluid must be heavy enough to hold back formation pressure, but not so heavy that it causes the formation to fracture. As you drill deeper, you will need to adjust the pressure downhole to stay in the space between formation and fracture pressures. If hydrostatic pressure exceeds fracture pressure, then the surrounding formation may fracture. The most common place where the formation will fracture is usually immediately below the lowest casing. This is where the formation pressure is the weakest and most susceptible to fracturing if the wellbore hydrostatic pressure is increased too much. A fracture in the formation could lead to a loss of drilling fluid to the formation. Whenever Nah, yang dimaksud dengan pressure loss itu kan kehilangan tekanan dalam sistem nih. Contohnya seperti formasi pada dinding lubang bor itu mengalami tekah formasi. Jadi si mat atau si lumpurnya itu masuk ke sela-sela tekah formasi nih, atau bisa disebut apa ya? Rekahan lah bisa disebut juga. Jadi si matnya masuk ke sini. Nah, jadi untuk tekanannya itu bisa menyebabkan kehilangan tekanan. Nah, jadi untuk penurunan tekanan yang terjadi ketika lumpur pemboran atau drilling mat mengalir melalui berbagai komponen sistem hidrolik pemboran. Nah, tekanan ini hilang karena adanya gesekan friction dan hambatan resistance saat fluida melewati surface equipment, drill string, dan bit. Kehilangan tekanan ini penting untuk diperhitungkan karena akan mengaruhi efisiensi daya hidrolik atau hydraulic horsepower dan performa sistem secara keseluruhan. Nah, di sini ada studi kasus itu sebuah rig pemboran sedang melakukan sirkulasi lumpur dengan data sebagai berikut. Nih, contohnya ini ada yang pertama itu poin pertama tekanan output pompa lumpur di 2.800 psi. Poin 2 itu ada laju alir lumpur atau Q di 400 GPM. Untuk ke poin ketiga itu ada kehilangan tekanan. Nah, yang pertama itu ada pada surface equipment di 250 psi. Lanjut yang kedua itu ada pada drill string di 600 psi. Lanjut lagi yang ketiga itu pada bit atau nozzle di 450 psi. Jadi untuk soalnya itu hitung total pressure loss dalam sistem tersebut. Jadi masukkan rumusnya itu di P loss total sama dengan P surface
dibagi atau per P drill string per P bit. P loss total itu sama dengan untuk P surface-nya itu di 250 per P drill string-nya itu di 600 per pada bit atau nozzle-nya itu di 450. Jadi didapatkan hasilnya itu di 1300 PSI untuk pressure loss-nya. Total pressure loss. Lanjut lagi itu ada properti lumpur bor. Untuk lumpur yang mempunyai berat jenis tinggi mempertinggi kehilangan tekanan pada sistem dan membutuhkan tenaga lebih banyak untuk pemompaan sejumlah volume dibandingkan dengan lumpur yang berat jenisnya ringan. Nah, untuk rumusnya itu di corrected mass weight per pressure loss, actual mass weight per mass weight from table. Jadi untuk properti penting lumpur bor itu ada yang pertama itu ada berat jenis atau mass weight diukur dalam pounds per gallon atau lb per feet. Yang kedua itu ada viskositas, itu mempengaruhi kemampuan membawa cutting. Viskositas itu bisa disebut juga kekentalan terhadap si lumpurnya atau mat. Lanjut yang ketiga itu ada gel strength atau yield point, kemampuan lumpur menahan cutting dalam suspensi saat sirkulasi berhenti. Filtrate loss mengontrol seberapa banyak cairan masuk ke formasi. Nah, di sini saya ada studi kasus. Itu sebuah rig sedang melakukan pemboran pada formasi dengan kebutuhan lumpur bor yang cukup berat. Untuk mengontrol tekanan formasi, operator menggunakan lumpur bor dengan berat jenis 14 pounds per gallon, namun mengalami peningkatan pressure loss hingga 1000 PSI. Jadi kita ketahui itu actual mass weight-nya itu di 14 pounds per gallon. Yang poin 2 itu di pressure loss-nya itu di 1000 PSI. Lanjut yang ketiga dari table frekuensi. Nah, diketahui pada tekanan 1000 PSI-nya seharusnya itu cukup dengan lumpur 12,5 pounds per gallon. Jadi itu kita masukin actual mass weight-nya itu di 14 pounds per gallon per pressure loss-nya itu di 1000 PSI. Jadi kita dapetin itu untuk nilainya di 0,014. Jadi dari tabel lumpur 12,5 pounds per gallon juga bisa mengontrol tekanan serupa. Jadi lumpur 14 pounds per gallon menyebabkan pressure loss yang berlebihan. Padahal 12,5 pounds per gallon sudah cukup, artinya efisiensi si pompa menurun dan konsumsi energinya meningkat. Lanjut lagi itu ada hydraulic horsepower atau BHHP. Di sini total energi yang digunakan pada bit untuk membersihkan lubang efektif hidrolik program adalah di 50% min 75%. Di sini ada 67% dari total HHP pompa lumpur sebaiknya tersedia dan digunakan untuk bit. Jadi untuk rumus di sini itu PB dikali Q per 1714, di mana PB itu pressure at the bit, Q itu laju aliran lumpur. Untuk PB-nya itu adalah pressure yang tersedia pada pompa, min pressure loss. Dan di sini juga ada studi kasus sebuah rig menggunakan pompa dengan tekanan 3000 PSI dan sistem mengalami pressure loss sebesar 800 PSI. Laju alir yang digunakan adalah di 600 galon per menit. Ditanya itu berapa nilai BHHP-nya. Jadi kita ketahui dulu nih, untuk tekanan si pompanya itu di berapa. Jadi untuk tekanan pompanya itu di 3000 PSI. Untuk pressure loss-nya itu ada di
800 PSI. Lanjut lagi tuh, maka tekanan di bit PB sama dengan tekanan pompa dikurangin pressure loss. Untuk tekanan pompa itu di 3000, pressure loss-nya itu di 800, jadi mendapatkan angka dengan di 2200 PSI. Untuk Q-nya itu di 600 GPM. Jadi BHHP sama dengan 2200 dikali 600, Q-nya itu per 1714, itu nilai ketetapan. Jadi BHHP-nya itu kita dapat di 1.320.000 per 1714. Jadi mendapatkan hasil di 770,3 horsepower. Lanjut itu pemilihan nozzle. Nah, di sini ada cuplikan video untuk nozzle-nya. Keluarkan si bola. Jadi nozzle adalah lubang kecil yang terdapat pada bit atau mata bor. Nah, untuk mengalirkan aliran fluida pemboran atau mat dengan kecepatan tinggi ke dasar lubang bor. Nah, nozzle ini juga memainkan peran penting dalam membersihkan dasar lubang bor, mengoptimalkan tekanan hidrolik, meningkatkan efisiensi pemotongan batuan. Untuk tujuan pemilihan nozzle itu yang pertama mendapatkan kecepatan jet optimal atau jet impact force. Poin kedua itu menyesuaikan dengan kapasitas pompa. Yang poin ketiga menghindari pressure loss berlebih. Poin keempat itu menyeimbangkan distribusi aliran fluida antara semua nozzle. Nah, untuk nozzle itu yang pertama itu ada fixed nozzle atau nozzle tetap. Yang pertama itu tidak dapat diganti, umumnya dipasang secara permanen pada bit PDC atau polycrystalline diamond compact. Yang ketiga itu cocok untuk kondisi operasi yang tidak membutuhkan pengaturan flow rate. Yang keempat itu kelebihan, tidak ada risiko lepas. Dan yang kelima itu kekurangannya itu tidak fleksibel atau jika tidak cocok bit harus diganti. Ini yang kedua ada replaceable nozzle atau nozzle yang dapat diganti. Poin pertama itu dapat dilepas dan diganti sesuai kebutuhan. Poin kedua itu umumnya digunakan pada tricon bit atau PDC bit khusus. Poin ketiga itu memungkinkan penyusunan ukuran nozzle sesuai dengan kapasitas pompa dan tekanan sistem. Poin keempat itu digunakan jika ingin mengoptimalkan tekanan jet atau flow. Yang ketiga itu ada jet nozzle. Jet nozzle itu menghasilkan aliran high velocity jet langsung ke dasar lubang bor. Poin 2 itu digunakan untuk pembersihan lubang atau hole cleaning dan mengangkat cutting dari dasar lubang.
Poin ketiga itu cocok untuk formasi lunak hingga sedang. Poin 4 efektif untuk meningkatkan bit hydraulic horsepower atau BHHP. Yang keempat itu ada flow nozzle, memiliki lubang lebih besar, mengutamakan volume dibandingkan tekanan jet. Kedua ini ada cocok untuk formasi keras, di mana cutting lebih sulit diangkat dan pendinginan lebih penting. Yang ketiga ini tekanan jet rendah tetapi aliran besar membantu menjaga sirkulasi. Yang kelima itu extend nozzle. Itu nozzle ini memanjang keluar dari bit. Tujuannya untuk mengarahkan jet fluida ke area yang lebih spesifik, misalnya daerah anulus. Nah, yang ketiga ini kadang digunakan pada hole cleaning atau underclamming. Yang keenam ada converging atau diverging nozzle. Poin pertama, converging itu mengecil di ujung, menaikkan kecepatan jet. Poin 2 itu diverging, itu melebar, menurunkan tekanan yang menyebar aliran. Yang ketiga itu kadang digunakan pada desain nozzle yang dimodifikasi secara khusus untuk keperluan fluida dan energi tertentu. Sekian dari saya presentasi hydraulic drilling fluid. Bila saya salah menyampaikan kata-kata atau salah mengucapkan kalimat, saya mohon maaf. Sekian dari saya presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.